Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang kakak Asbrak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Julius Leonel Gustalvo dengan NIM 124490033 dari kelas RA mata kuliah Sistem Digital Microcontroller. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sensor dan aktuator yang saya gunakan pada proyek besar SDM ya. Lalu saya akan menjalankan minimal satu sensor dan satu aktuator sekaligus, dan juga bagaimana jika dia itu dibuat dengan mode auto dan manual. Nah, oke, jadi di sini kita jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis sensor dan aktuator yang saya gunakan pada proyek SDM saya ya. Jadi untuk sensornya itu ada sensor RFID ya, sensor RFID. Lalu untuk sensor memang ini saja. Lalu di sini untuk aktuatornya itu ada LCD TFT SPI 3,5 inch, lalu ada DF player mini, lalu ada speaker ya, lalu ada LED. Untuk SP card ini tidak termasuk sensor dan aktuator. Ya, jadi untuk sensor ada RFID. Jadi jenis sensor RFID ini ya RFID sendiri. Jadi RFID itu jadi kepanjangannya itu Radio Frequency Identification. Nah, jadi dia ini bekerja dengan cara mengirimkan frekuensi radio kepada suatu benda. Misalkan aja kepada card atau tag yang sudah ada chip, yang dimana chip itu ada UID uniknya. Jadi si RFID card ini tuh bakal mendeteksi chip yang ada pada kartu atau pada tag, lalu mengirimkan kode tersebut ke microcontroller. Itulah dari jenis RFID. Nah, lalu kita lanjut ke aktuator. Nah, aktuator ini ada LCD SPI. Jadi ini termasuk jenis aktuator output visual. Jadi dia ini menunjukkan gambar, menunjukkan teks, warna, grafik dan sebagainya yang dia terima dari ESP32, lalu menampilkannya di LCD ini ya, di kacanya ini begitu. Itulah untuk jenis aktuator visual. Lalu untuk DF player mini. Untuk DF player mini ini sebenarnya agak rancu atau agak bingung ya mengkategorikannya antara aktuator atau bukan. Namun dia ini intinya menerima data dari SD card yang dia punya di sini, lalu mengeluarkannya dalam bentuk data yang akan dibuat datanya itu ke speaker, lalu speaker akan mengeluarkan suara. Jadi ini seperti perantara lah antara SD card dengan speaker begitu. Mungkin bisa dikategorikan sebagai aktuator saja ya, karena dia masih termasuk transducer ya. Terus di sini ada speaker. Speaker ini adalah jenis aktuator audio. Jadi dia ini mengubah energi listrik menjadi energi audio atau energi bunyi begitu, yang dia dapat dari DF player mini. Lalu ada LED. LED adalah aktuator yang berjenis aktuator optik. Jadi dia ini menerima sinyal atau menerima arus listrik lalu mengubahnya menjadi sebuah cahaya atau sebuah optik yang bisa dilihat begitu, makanya namanya optik. Nah, baik,
Jadi di sini kita sudah selesai dalam menjelaskan jenis sensor yang digunakan pada project SDM. Lalu kita akan lanjut dalam menjalankan motor servo. Di sini saya punya aktuatornya motor servo, dan untuk sensor saya menggunakan sensor sentuh TTP 23 ya. Nah, mungkin bisa disesuaikan ya antara mau pakai board atau mau pakai dev kit, itu terserah teman-teman. Untuk codingannya, jadi di sini ada dua codingan. Jadi di mana satu codingan itu dia bisa menjalankan servo ini dari command window ataupun dari sensornya ini sekaligus. Ya mungkin kita bisa praktekin aja. Yang mode ya, coba kita yang open yang Oke, mungkin saya bakal colok dengan 12 volt. Pastikan untuk COM-nya sesuai ya. COM 5. Jadi ini COM 5 juga. Nah, ini untuk yang non mode. Oke, bakal coba saya upload. Oke, ini jadi ini kan jadi untuk cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itu ketika nilai pada ASP itu 1, maka dia itu bakal bergerak ke kanan. Jika dia itu nilainya saya bikin 2, dia akan bergerak ke kiri. Dan jika dia nilainya 0, maka dia itu bakal ke seperti semula, seperti ini. Nah, jadi hanya 3 aja, 1, 2, dan 0. Nah, jadi kalau misalkan saya pencet ini sensor sentuhnya, kelihatan nggak ya? Soalnya memang pendek kabelnya. Nah, jadi kabelnya kecil begini. Maksud saya sensornya begini. Nah, jadi ketika saya sentuh ini, maka nilainya 1, dan jika saya sentuh lagi, itu bakal dianggap 1 tambah 1 jadi 2. Jadi nilainya 2. Ketika saya tekan 1 kali lagi, maka nilainya balik ke 0 seperti semula, begitu. Nah, mungkin saya coba contoh sentuh terlebih dulu ya. Oke. Nah, dia ke nilai 1 dan dia itu bergerak ke kanan. Satu lagi. Ini 1 lagi. Ini 2 bergerak ke kiri, terus balik ke 0, dan dia balik ke semula. Lagi 1 2 0 1 2 0 1 2 0. Oke. Jadi itu untuk yang dikendalikan pakai sensor. Nah,
Kita coba kendalikan pakai pakai command di serial monitor. Ini kan taruh aja ya. Di kondisinya berarti 0. Coba ketik 1, dia bakal ke kanan. 2, dia bakal ke kiri. Terus 0. Oh sorry, dia agak lambat ya. Coba lagi. 1 kanan, 2 kiri, 0. Nah, tengah. 1 kanan, 2 kiri, 0 tengah. Atau 0 itu posisi netral antara kiri dan kanan gitu. Oke. Mungkin yang bisa dikendalikan oleh dua-duanya ini programnya yang non mode. Nah, kalau misalkan kita pakai yang pakai mode, jadi ada 2 mode, yaitu mode auto sama mode manual. Nah, jadi jadi kalau misalkan kita perintahkan si serial monitornya pakai ketik A atau mode auto gitu, nah dia bakal hanya bisa dikendalikan melalui sensor sentuh saja. Jadi 1, 2, 0 nya itu hanya bisa dari si sensor aja. Kalau kita ketik di serial monitor, dia nggak bakal kebaca. Begitupun sebaliknya, kalau kita ketik modenya itu M atau mode manual, hanya bisa dikontrol menggunakan command di serial monitor 120 120, dan kalau kita pakai sensor sentuh dia nggak bakal berguna gitu. Coba kita upload aja ya. Oh tadi udah ada sini. Oke, mode. Coba kita upload ya. Oke. Oke, dia balik seperti semula yang ke tadi ya, posisi 0. Oke, jadi ini kita perintah terlebih dahulu untuk modenya. Misalkan kita mau mode auto dulu deh, A. Nah, dia bakal menghidupkan mode auto. Jadi dia ini hanya bisa dikontrol dari sensor. Jadi 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 ke kanan, 2 ke kiri, 0 tengah. Coba kita pakai command di serial monitor. 1 nggak mau, 2 nggak mau, 0 nggak mau, 1 lagi nggak mau, 2 lagi nggak mau. Oke, jadi kalau mode auto dia hanya bisa pakai sensor. Coba kita mode manual M. Oke, mode manual diaktifkan, jadi hanya bisa diaktifkan melalui serial monitor. Kita ketik 1 dia kanan, 2 dia kiri, 0 dia tengah lagi. Coba 1 lagi kanan, 2 ke kiri, 0 tengah. Coba kalau misalkan mode manual pakai ini sensor. Gak mau. Ya, dia nggak mau kalau modenya itu manual, kita pakai sensor. Coba balik lagi ke mode auto. Kita ketik nggak mau dia. Tapi hanya mau di mode auto pakai sensor. 2, 0, 1, 2, 0. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.